Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum belajar kita berdoa dulu. Ketua kelas boleh pimpin doa dulu. Semoga pelajaran ini dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Oke. Sebelum belajar kita cek kerapian dulu. Yo, berdiri dulu, cek kerapian. Rapi. Jangan lepas. Udah, ada rapi. Bisa belajar. Ya. Sudah, Pak. Oke. Yuk, duduk kembali. Sekarang keluarkan bukunya ya. Oke. Sudah, bukunya dari keluarkan. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada Pak. Siapa yang nggak masuk? Bagus tegar. Akhir, tegar. Kenapa tuh? Sakit. Sakit. Oke, kita doa semoga cepat sembuh ya. Amin. Agar bisa ikut pembelajaran fisika lagi. Oke. Langsung saja ya. Nih. Coba. Kalian udah mengerjakan asesmen awal kognitifnya kemarin? Ya. Oke, bagus. Masuk. Nah, wah, di sini ada aspek non kognitif nih. Bagaimana kegiatan mata pelajaran sebelumnya? Kalau sebelumnya pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Apa itu? Latihan drama. Oke. Terus praktek kalian hari ini gimana? Coba. Bisa ikut sih. Ikut buat mana nih? Kalau Pak, pas kabar belajar fisika. Apa kalian tadi mau belajar? Aku bikin mimpi semi. Oke. Yang tadi malam belajar fisika siapa coba? Ada. Coba. Oke, belajar apa? Oh, nggak mau beli ya, bagus. Itu pertemuan sebelumnya. Oke. Ada yang tahu hari ini belajar apa? Gelombang cahaya, betul ya. Hari ini kita akan belajar gelombang cahaya. Oke. Nah, sebelum belajar, ini ada motivasi nih. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar dan bertumbuh. Jadi kalian itu harus terus belajar untuk bertumbuh. Dan selalu ada kesempatan-kesempatan baru yang bisa kalian pilih. Oke. Lanjut. Nah, sebelum belajar kita SPG dulu. Kayaknya masih lemes nih. Coba berdiri dulu, berdiri. Kalian masih ingat SPG? Tepuk 1, 2, 4. Oke. Coba kita praktekin. Punya ikuti kata-kata saya, oke? Ikuti kata-kata saya. Coba sekarang kalau saya tepuk 1 berarti kalian sekali. Tepuk 1. Oke, bagus. Tepuk 2 coba. Oke, tepuk 2. Kalau tepuk 3 berarti 3 kali. Oke. Sekarang kita coba. Tepuk 1. 1. Ayo. Kan enggak ada. Kan enggak ada. Masih ingat? Oke. Tepuk 2. 2. Ayo, berarti ada yang belum konsentrasi nih. Oke, coba lagi. Tepuk 1. Tepuk 2. 3. Ayo, coba konsentrasi lagi, oke? Tepuk 1. Tepuk 3. 2. 1 kali lagi, harus konsentrasi ya. Tepuk 2. 2. Sekali lagi. Tepuk 2. 3. Oke.
kalian bisa itu adalah interferensi gelombang cahaya. Nah di sini tujuan belajarnya adalah saya harap Bapak harap tuh kalian itu dapat mendefinisikan konsep interferensi cahaya. Oke? Kemudian yang kedua adalah Bapak harap kalian itu dapat memahami dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan interferensi gelombang cahaya dari studi kasus yang diberikan. Jadi nanti Bapak itu akan memberikan studi kasusnya. Oke, nah di sini ada persepsi. Apa yang kalian pelajari pada materi sebelumnya? Gelombang bunyi, betul. Apa yang kalian pelajari hari ini? Cahaya. Gelombang cahaya. Oke. Nah, coba di sini ada gambar gelombang cahaya, betul? Nah, di sini ada pertanyaannya. Yang pertama, pernah lihat cahaya terang lalu tiba-tiba ada bagian gelap di tengahnya? Kenapa bisa ada yang gelap? Coba, ada yang tahu? Apa tuh? Kalau menurut saya karena gelombang cahaya tapi kayak dalam fase yang paling jadi bisa menjadi terang. Oke, terus? Sudah. Udah. Oke. Yang kedua, kalau ada cahaya bertemu, apakah selalu jadi lebih terang? Udah. Enggak. Kenapa? Karena oke, betul. Tepuk tangan. Kalau melihat cahaya terang, ada bagian gelap di tengahnya. Kenapa bisa ada gelap? Karena memang ada fase yang berbeda. Jadi ketika dua gelombang cahaya saling bertemu, itu akan terjadi sebuah interferensi, betul? Nah, interferensi itu kalau misalkan gelombangnya fasenya sama, maka akan saling menguatkan, betul, menjadi cahayanya lebih terang, betul. Kalau misalkan fasenya berbeda, maka akan saling meniadakan. Ya, maka akan menjadi fase gelap seperti ini ya. Jadi ada yang terang, ada yang gelap. Nah, nanti itu akan kita bahas di gelombang cahaya. Ketika kalau kedua benda cahaya bertemu, apakah selalu lebih terang? Ya, tadi jawabannya tidak selalu. Dia kalau misalkan fasenya berbeda, maka menjadi polar gelap. Oke? Kalau misalkan saling fasenya sama, maka saling menguatkan, maka menjadi polar terang. Oke? Kita lanjut. Nah, di sini kita ada LKPD. Jadi nanti kalian ada slide studi kasus. Coba bisa di-scan untuk studi kasusnya. Oke. Oke. Di sini ada dua ya studi kasusnya. Oh. Udah bisa? Coba salah satu ada yang mau bacain studi kasusnya? Oke, Reza boleh maju ke depan, bacain tugasnya. Ya. Oke, jadi aku bakal bacain studi kasus yang kelompok ganjil, kelompok 1. Interferensi cahaya gelombang sabun berwarna-warni. Ketika anak-anak bermain dengan gelembung sabun, mereka sering terpesona oleh warna-warni yang muncul di permukaan gelembung. Padahal larutan sabun hanya bening dan cahaya matahari yang meneranginya berwarna putih. Fenomena ini terjadi karena sebagian cahaya dipantulkan dari lapisan luar gelembung dan sebagian lainnya dari lapisan dalam. Kedua gelombang cahaya ini saling berinterferensi menghasilkan penguatan atau pelemahan warna tertentu. Oke, itu studi kasus untuk kelompok ganjil 1, 3, dan 5. Kalau yang genap, ada yang bacain? Coba scan yang genap sekarang. Scan yang genap. Oke, coba. Jadi kalau yang gelap itu dari kasusnya itu minyak di jalan basah. Pernahkah kamu melihat warna terang yang muncul di jalan yang selanjutnya, terutama di tempat yang terkena tumpahan? Lapisan tipis minyak di atas air menyebabkan cahaya yang datang terbelah menjadi dua bagian, satu dipantulkan dari permukaan atas dan yang lain dari bagian bawah
46 itu tentang minyak yang berada di jalan basah. Betul. Kalau kelompok 1 tadi tentang apa? Gelembung, sabun. Itu akan membentuk pelangi juga. Oke. Selanjutnya nih, untuk penugasannya nanti kalian akan dibentuk kelompok. Kelompok 1 itu ada Ali, Nasya, Melza, Gavin, Reza, Tegar. Kemudian ada kelompok 2 yang Firza, Bima, Bintang, Alicia. Lalu kelompok 3 ada Syifa, Nadif, Tara, Remzi, Naura, Tristian. Kelompok 4 itu ada Titan, Raisa, Farel, Ervan, Andini, Bimo. Kelompok 5 ada Jeko, Pai, Luna, sama Marisa, Kani, dan Galuh. Dan kelompok 6 itu ada Rambi, Ali, Renzi, sama Rahman, Samira, dan Tama. Nah, ini kelompok ini disesuaikan dengan hasil kognitif kalian, oke? Berdasarkan hasil kognitif kalian yang sudah dilakukan di pertemuan sebelumnya. Nah, untuk panduannya nanti hal yang harus kalian lakukan adalah yang pertama, kalian harus duduk berkelompok dulu, yang rapi, oke? Berikutnya adalah membuka studi kasus yang diberikan. Tadi kan sudah membuka studi kasusnya, nanti kalian baca. Oke, sambil berdiskusi dalam kelompok. Kemudian yang berikutnya adalah berdiskusi untuk menyelesaikan studi kasus tersebut bersama kelompoknya. Yang keempat, nanti Bapak akan memberikan Google Site. Jadi membuka Google Site yang diberikan dan juga buku paket fisikanya. Dan yang kelima adalah membuat PPT sederhana. Jadi kalian dari LKPD tersebut kalian bikin PPT. Oke, sederhana aja, gak usah panjang-panjang, tentang studi kasus dan intervensi cahaya. Nah, materinya itu kalian bisa ambil dari Google Site atau buku paket kalian. Dan yang terakhir adalah mempresentasikan hasil. Jadi nanti dipilih beberapa kelompok, 2 kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Oke, sampai sini paham? Ada pertanyaan untuk panduan kerja kelompok? Iya. Tidak? Oke, langsung ya. Untuk membentuk kelompok. Coba, yuk. Kelompok 1 di sini boleh ya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 1. Oh iya, ini kelompoknya nih. Nah, Lu sini aja lu. Oh iya. Nggak ada orang di sini. Sini aja lu. Itu nanti diambil kursinya. Iya, kursinya nggak boleh ambil. kelompok 1 udah bergabung dengan kelompok 1. Kelompok 2 mana kelompok 5? 2. Oke. Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Oke. Kelompok 6. 6 di mana? Nah, tadi kan Bapak mau bilang kalau mau dikasih Google Set. Coba sekarang kalian scan Google Set-nya. Kalian scan. Oke, coba scan Google Set-nya ya. Bisa dibuka. Sudah dibuka. Coba, udah scan semuanya belum? Coba. Nah, di Google Set ini itu berisi tentang ada home-nya, yaitu petunjuk penggunaan Google Site. Oke. Yang berikutnya ada asesmen awalnya. Kalian sudah mengerjakan asesmen awal di pertemuan sebelumnya kan, yaitu kognitifnya. Kemudian ada materinya.
Nah, materinya itu di sini berisi peta konsep dan pendahuluan. Peta konsepnya itu kan kalian belajar hari ini adalah interferensi cahaya. Interferensi cahaya itu dibagi menjadi dua, ada celah ganda Young dan juga penerapannya. Nah, celah ganda ini dibagi menjadi dua, konstruktif dan destruktif. Nanti kalian cari tahu konstruktif itu apa, destruktif itu apa. Oke? Lanjut untuk interferensi cahayanya nih. Nah, di sini ada LKPD-nya. Jadi nanti kalian bisa buka LKPD-nya dari Google Site. Ya, ini untuk kelompok ganjil dan kelompok genap. Nah, di Google Site ini tersedia video pembelajaran juga. Nanti kalian bisa play videonya untuk mendapatkan materi interferensi cahaya. Terus di bawahnya juga ada penjelasannya nih. Ada materinya. Kemudian iya Pak, ada Pak. Boleh Pak? Aku kira ada. Oke, bisa kita lanjut? Bisa kita lanjut ya. Nah, di sini ada materinya. Ada materi interferensi cahaya. Kemudian ada interferensi konstruktif dan destruktif. Jadi kalian nanti baca ya tentang materi ini sambil berdiskusi dengan kelompok. Lalu ada penerapannya. Nah, di sini ada penerapannya nih dari interferensi cahaya. Ada beberapa penerapannya. Kemudian ada latihan soal. Nanti kita kerjain latihan soal. Oke? Oke, sekarang boleh berdiskusi kelompok bersama kelompok kalian. Yuk, Oke, untuk diskusi kelompok ini, Bapak kasih waktu 20 menit ya. Oke, Pak. Nanti jika ada pertanyaan boleh tanyakan ya.
Itu celana tuh. Perbedaannya Pak.
Oke, masih 15 menit ya. Nanti kalian sambil ngerjain PPT-nya jangan lupa. Oke. Ya kok udah gitu ya. Udah. Ini materi referensi. Untuk konten soalnya. Untuk lapor ininya. Iya, studi kasus. Iya. Kamu kelompok ganjil atau genap? Ganjil genap. 5 ya? Jangan lupa langsung habis itu bikin PPT-nya.
teh. Oke, diskusinya 10 menit lagi ya. Oh, aku tahu. Cuma paling on the spot. Terus juga pas balik-balik pusing.
Oke, udah selesai. 2 menit lagi ya. Gerak. Belum ada. Ada yang udah selesai? Sudah, Pak. Sudah. Sudah mau pulang? Mau maju ke depan? Boleh. Oke, boleh ya kelompok 1 maju ke depan. Boleh kirim filenya dulu. Jangan bikin karena Ya. Oke, yang lain perhatikan ya. Ini kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang hari ini teman-teman semua. Jadi kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai satu materi gelombang cahaya yaitu interferensi cahaya. Sebelumnya, izinkan kalian perkenalkan diri. Nama saya Syafika Hemna. saya Reza Matulaya. Saya pakai penerbitan dan teman kita yang sakit kalau sudah. Baik, apa itu interferensi cahaya? Jadi interferensi cahaya adalah suatu fenomena saat dua gelombang cahaya atau lebih berpadu dan membentuk gelombang cahaya atau syarat terjadi interferensi cahaya yaitu gelombang cahaya berasal dari sumber yang koheren sehingga amplitudo, panjang gelombang serta frekuensi sama serta beda fase yang sama tetap. Efeknya bisa berupa yang pertama interferensi konstruktif. Jadi saat interferensi konstruktif ini dua gelombang bertemu dalam fase yang sama sehingga cahayanya tampak lebih terang. Kemudian yang kedua itu ada interferensi destruktif. Jadi gelombang bertemu pada fase yang berlawanan sehingga cahayanya itu lebih lemah sehingga tampak cahaya itu lebih gelap atau gelap. Jadi pada interferensi konstruktif ini ada dua gelombang fase, kemudian terjadi pada puncak-puncak atau dari palu ke palu. Atau dalam konteks fase ini menyebabkan amplitude gelombang itu bertambah. Kemudian pada interferensi destruktif ini terjadi pada puncak palu atau dalam kondisi yang berlawanan fase sehingga menyebabkan amplitude yang nol. Ya, lanjut ke lapisan tipis pada gelombang 1. Nah, jadi di sini ada poin yang kami berikan. Pertama, gelombang 1 memiliki lapisan tipis air atau lapisan 1. Yang kedua, ketika cahaya putih atau cahaya matahari mengenai gelombang, sebagian dipantulkan dari permukaan luar, sebagian lagi dari permukaan dalam. Yang ketiga, kedua cahaya ini berinterferensi karena beda lintasan antara dua pantulan. Yang keempat, interferensi ini menghasilkan warna-warni berbeda tergantung ketebalan lapisan 1 titik, panjang gelombang cahaya, dan indeks dia saluran 1. Di sini terdapat rumus interferensi cahaya pada lapisan tipis. Pada interferensi konstruktif rumusnya ada 2 mg cos f sama dengan mm itu adalah order interferensinya ditambah setengah kali lambda atau panjang gelombang. M itu bisa 1, 0, 2 dan seterusnya. Kemudian yang interferensi destruktif rumusnya
dimaksud dengan interferensi cahaya berdasarkan bacaan tersebut. Interferensi cahaya adalah pertemuan dua gelombang cahaya yang saling dipantulkan dari lapisan luar dan dalam gelembung sabun yang saling mempengaruhi dan menghasilkan penguatan atau pengaruh warna tertentu. Hal ini membuat sebagian warna tampak lebih terang sementara yang lainnya redup atau hilang. Ini ada rumus yang urutannya itu ada D kali sineta sama dengan M kali lambda, atau bisa pakai D kali P per L sama dengan M kali lambda. Kemudian rumus untuk interferensi destruktifnya untuk kolom adalah D kali sin theta sama dengan M dikurang setengah kali lambda, atau D kali P per L sama dengan M dikurang setengah kali lambda. Ini ada kolateral sama kolateral. Jadi kalau kolateral itu biasakan karena konsumtif itu saling menguatkan, sedangkan kalau kolateral itu saling menguatkan. Saya sudah beberapa interferensi. Saya bilang tipis pada kaca anti interferensi digunakan untuk merepat cahaya. Yang kedua, warna-warni pada gelembung sabun terjadi karena interferensi cahaya yang dipantulkan dari dua lapisan tipis. Yang kedua, Microsoft interferensi digunakan untuk mengukur ketebalan benda transparan dan sangat presisi. Yang keempat, interferensi dalam teknologi holografi digunakan untuk menyimpan dan memproduksi gambar video. Oke, di sini ada contoh soal yang harus diberikan. Misalnya, seberkas cahaya melewati dua celah sempit dengan jarak 0,5 mm. Dua celah tersebut kemudian diletakkan 2 meter dari sebuah layar. Jika panjang gelombang 650 nanometer, maka jarak dua garis terang yang diletakkan adalah diketahui 1 nanometer dengan 10 pangkat 9 meter. Jadi pertama kita mulai diketahui D-nya itu 0,5 mm atau 5 kali 10 pangkat 4 kilometer per meter. Kemudian L-nya itu ada 2 meter dan panjang gelombangnya 650 nanometer atau sama dengan kita konversi ke meter 650 kali 10 pangkat 9. Yang ditanyakan adalah jarak dua garis terang yang berdekatan. Jadi P sama dengan lambda kali L bagi D. 650 kali 10 pangkat 9 meter kali 2 meter dibagi kemudian D-nya 5 kali 10 pangkat 4 130 kali 10 pangkat 9 kali 2 bagi 10 pangkat 4. Hasilnya P-nya 2,6 kali 10 pangkat 9 meter. Jadi kan menurut cahaya dari lapisan sabun, warna yang tampak terlihat pada panjang gelombang dan ketebalan lapisan. Rumus otomatis memastikan ketebalan gelombang tertentu. Nah, Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Dari penjelasan kelompok 1, coba ada yang ingin bertanya buat kelompok 1? aku mau nanya. Oke. Apa Bima? Kenal dulu ya. Jadi, karena Bima saya dari kelompok 2. Aku tadi kan dijelaskan di awal. Kalau misalkan belum percaya itu koheren kan? Nah, pertanyaan aku kenapa belum percaya itu kenapa harus koheren? Oke, untuk kelompok 1, kenapa belum percaya itu harus koheren? Oke, kenapa harus koheren? Karena dua gelombang atau lebih yang bertemu memiliki hubungan fase tetap atau konstan dan frekuensi yang sama atau hampir sama. Oke, jadi harus Konstan harus tetap. tetap. Oke, terjawab Bima? Oke, kalau dari saya untuk PPT-nya itu udah lengkap ya, dari latihan soal, penjelasan, terus juga hasil-hasilnya juga udah terjawab betul dengan ada 2 pertanyaan, terus juga kesimpulan dan tadi ada beberapa penerapan dari interferensi saya. Oke, udah bagus untuk kelompok 1, tepuk tangan. Yang dari memahami Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang sudah selesai lagi? Kelompok berapa? 2. Mau maju? Oke, silakan maju kelompok 2. Boleh kirim tangan dulu. Oke. Boleh dikirim tangannya? saling berset. Boleh dikirim?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang interferensi cahaya dari kasus minyak di jalan basah. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Interferensi cahaya adalah suatu fenomena saat dua gelombang cahaya atau lebih berpadu dan membentuk gelombang cahaya gabungan. Cara terjadinya interferensi cahaya yaitu gelombang-gelombang cahayanya berasal dari sumber yang mengerem sehingga amplitudo panjang gelombang dan frekuensinya sama serta berbeda fase yang selalu berbeda. Ini ada rumus interferensi. Interferensi salah bedanya merupakan fenomena interferensi yang dilakukan dengan menggunakan mikroskop yang disinari dengan satu sumber gelombang cahaya. Untuk wujudnya ini rumus beda lintasan antara BM dan AM itu adalah delta S sama dengan D dikali singkatan menggunakan D dikali Y per L, dimana delta S adalah beda lintasan, D itu adalah jarak antara kedua, delta itu adalah sudut antara tingkat pelayan, Y adalah jarak antara mata PN, dua terang pusat, dan L adalah jarak antara celah pelayan. Jadi kan tadi udah jelasin rumusnya ternyata itu ada dua jenis sumber interferensi. Itu kan ada yang kita terang sama kita terang. Kalau misalkan kita terang dia pakai jenis data sama dengan n kali lambda atau dy per l sama dengan n kali lambda. Nah kalau kita bantu dia n-nya minus setengah, jadinya basic data sama dengan n minus setengah kali lambda atau dy per l sama dengan n minus setengah kali lambda. Nah, di sini ada contoh soalnya. Jadi kalau itu sebuah celah ganda disinari dengan cahaya yang panjang gelombangnya 640 nanometer. Sebuah layar diciptakan 0,5 meter dari celah. Jika jarak kedua celah 0,24 meter, tentukan jarak antara dua benda terang yang berdekatan. Jika diketahui lambanya 640 nanometer atau sama dengan 640 kali 10 pangkat 9 meter. Terus L-nya itu 1,5 meter dan D-nya 0,24 km atau sama aja kayak 0,24 kali 10 pangkat 9 meter. Terus kita aja jarak antara dua benda terang yang berdekatan. Kita bisa langsung pakai rumus L kali lambda kali. Jadi tinggal masukin aja angka-angkanya dan tinggal dicoret. Jadi hasilnya tuh 40 per 0,01 kali 10 pangkat 6 atau sama aja kayak 1 kali 10 pangkat 6 atau nilai sama 4 cm. Terus ada apa yang menyebabkan cahaya tampak berwarna-warni di atas bumi. Ketika cahaya matahari mengenai permukaan atas bidang, beberapa segera dibangkitkan, tapi sebagian sinar lainnya masuk ke dalam minyak dari biasa, lalu mengatur dari bawahnya dan sampai ke mata kita. Karena adanya sinar matahari yang turun cepat dan ada yang mengambil lebih lama, mereka akhirnya mencampur segala sesuatu setelah dipantulkan dan menghasilkan spektrum warna untuk itulah muncul pola warna-warni dan cahaya akibat adanya lapisan minyak yang tidak di dalam basah. Lalu ke pertanyaan kedua, bagaimana hubungan ketebalan lapisan minyak terhadap warna yang muncul? Karena ketebalan lapisan minyak yang berbeda-beda,
cahaya yang dipantulkan akan mengalami interferensi dengan cahaya yang dipantulkan langsung dari permukaan jalan. Ketebalan minyak mengubah jarak yang harus ditempuh cahaya dalam lapisan itu, sehingga warna yang terlihat akan berubah dan tergantung seberapa tebal minyaknya di bagian itu. Terima kasih. Kami dari kelompok 2. Apakah teman-teman ada pertanyaan? Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Ya, ada yang ingin bertanya buat kelompok 2? Oke, boleh. Tepuk tangan dulu sama di kelompok mana? Oke, bagus pertanyaannya untuk kelompok 2. Jadi kalau misalkan kan tadi kalau harga daya kan berarti kalau hari itu satu berarti jadi hari itu satu doang kan. Nah itu berarti polanya bakal berubah menjadi refraksi. Karena refraksi itu kan apa dia celahnya itu antara satu atau enggak banyak celah. Nah itu dia berubah polanya berubah jadi refraksi. Oke, jawab ya. Oke, buat PPT kelompok 2 juga udah bagus. Tadi sini udah lengkap. Ada apa namanya? Ada dari penjelasan interferensinya, latihan soal, terus juga ada penjelasan kasus buat kelompok genap, ada yang minat ya, minat di dalam bahasa. Habis itu juga udah ada kesimpulannya tadi. Oke, itu tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih teman-teman yang udah mendengarkan penjelasan kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kelompok berikutnya itu presentasinya di pertemuan berikutnya ya. Oh, berarti yang belum presentasi kelompok berapa? 3, 4, 5 dan 6. Oke, let's go. Oke. Kita lanjut. Sebelum saya jelasin tentang interferensi lebih lanjut, kita ice breaking dulu. Oke? Yuk, coba ice breaking dulu. Berdiri. Berdiri. Lalu boleh kita tempat duduknya dulu, baru ice breaking. Yang tidak lagi, kita tempat duduk awal. Oke. Sudah siap? Sudah rapi belum? Sudah? Yuk, berdiri semuanya. Berdiri, berdiri. Sekarang saling berhadapan. Masih ingat dengan bintang hijau? Oke, yang di kanan saya hitam. Waduh, yang di kiri saya hijau. Peraturannya gini, permainannya gini. Kalau dipanggil hitam, maka hitam. Kalau saya mau hitam, maka hitam di tangkap. Tangkap sama siapa? Sama kakaknya. Kalau saya ngomong hijau, maka hijau di tangkap. Nah, hijau biasanya menghindar. Oke, konsentrasi ya, biar bisa menghindar. Sudah siap? Kita jalan dulu yuk. Kita coba tangannya depan. Tangannya depan. Oh,
Tadi kalian udah bisa buka ini kan? Nah, udah nonton videonya. Nah. Oke, sudah nonton videonya udah. Kita lanjut. Jadi interferensi cahaya itu apa? Fenomena saat dua gelombang cahaya itu berpadu dan membentuk gelombang gabungan. Betul. Syaratnya itu adalah berasal dari sumber cahaya yang koheren, seperti tadi yang ditanya oleh Bima. Oke, syaratnya harus berasal dari sumber cahaya yang koheren atau sama. Nah, dalam interferensi cahaya itu akan membentuk gelombang konstruktif dan destruktif. Nah, konstruktif apa? Konstruktif saling menguatkan, betul. Karena apa? Karena dua cahaya ini memiliki amplitudo yang sama, fasenya sama, makanya akan membentuk amplitudo gabungan kan semakin besar, maka semakin kuat, saling menguatkan. Nah, sehingga cahayanya menghasilkan cahaya terang. Oke? Kalau konstruktif itu menghasilkan cahaya konstruktif terang. Nah, kebalikannya kalau destruktif baru menghasilkan cahaya gelap. Kenapa? Karena dua gelombang itu beda fase. Oke, maka saat bertemu saling tiadakan. Jadi hilang amplitudonya, tidak membentuk sebuah gelombang. Oke, karena saling tiadakan. Yang satu atas yang satu bawah, maka gelap. Nah, pola interferensi destruktif ini akan menghasilkan gelombang cahaya pola gelap, betul, karena saling meniadakan. Oke. Nah, kita lanjut. Untuk interferensi cahaya, untuk mencari persamaan matematisnya, berapa sih? Misalkan beda lintasan atau setiap pola itu akan menghasilkan itu. Nah, di sini nih, kalau bisa ada dua celah, akan menghasilkan pola gelap terang kan? Gelap punya konstruktif, terang punya konstruktif, gelap punya destruktif. Nah, biasanya tadi kalian cari jaraknya berapa nih? Jarak antar celah ini. Misalkan terang itu dimulai dari terang pusat. Nah, sedangkan gelap itu dimulai dari gelap 1. Berarti N-nya nanti berapa? Kalau terang dimulai dari 0, gelap dimulai dari 1. Betul. Berarti ini terang pusat, N-nya berapa? 0. Terus kalau gelap 1, N-nya 1. Betul. Kalau terang 1, N-nya 1 dan seterusnya ya. Begitu pula ke bawah. Oke? Sama. Ini setelah terang pusat, bawahnya adalah gelap 1. Betul. N-nya berapa berarti? 1. Nah, berarti kalau mencari jarak antar celah gimana? Terang pusat ke gelap 2. Nah, kita akan belajar persamaan matematisnya. Untuk persamaan matematisnya, ini delta S sama dengan d sin theta. Nah, tadi yang dijelasin teman kamu kan, delta S sama dengan d sin theta. Nah, atau sin theta itu boleh diganti dengan y per L. Y itu apa? Y itu adalah jarak pola terang. Oke. Kemudian L-nya apa? Jarak antar celah ke layar. Ini jarak antar celah. Nah, celah ke layar. Kemudian Y-nya adalah jarak pola terang. Misalkan terang pusat ke gelap 1. Oke, berarti itu Y-nya. Oke, habis itu delta S-nya adalah beda lintasan, kemudian B-nya adalah jarak antar dua celah. Ini B-nya. Misalkan celah pertama ke celah kedua, jaraknya 1 mili. Nanti ada buat meter atau tetap semuanya milimeter juga boleh. Habis itu paham? Nah, kan tadi interferensi itu terbagi menjadi dua, konstruktif dan destruktif. Kalau konstruktif, ini maka d sin theta itu sama dengan n kali lambda. Tadi sin theta sama dengan y per L, maka d sin theta sama dengan n lambda. Maka sin theta boleh y per L, y per L sama dengan n kali lambda. Oke. Nah, n-nya berapa? Ya tergantung nanti jarak mana-mana. Misalkan terang pusat, kita terang 1 maka n-nya 1, betul. Kalau terang pusat ke gelap 3, n-nya berapa? 3, betul. Nah, bedanya dengan yang destruktif apa?
Bedanya di sini. N-nya min setengah. Oke? Kalau terang itu N lambda, kalau gelap N min 1/2. Oke? Berarti jarak terang pusat ke gelap 3. Berarti N-nya 3 min setengah. Oke? Jangan dulu naik. Jadi sin theta sama dengan N min setengah lambda. Sin theta boleh diubah menjadi J per L. Sampai sini paham? Nah, coba latihan soal dikerjain. Ayo. Dikerjain. Dari soal tersebut sudah diketahui apa coba? Dapat 2 celah berjarak 0,2 D kecil 0,2 mm. Ya kan? Disinari cahaya. Garis terang ketiga terletak di 7,5 mm. Berarti itu apa? Y, betul. Nah, kemudian jarak panjang berapa? 1 meter ya? Dari celah. Panjang gelombangnya berapa? Berarti yang ditanya itu apa? Lambda, betul. Udah. Udah siap banget dikumpulin itu. Tadi ada selesai. Belum balik lagi. Mau maju? Oke. Maju. Baca cepet banget. Dan yang lain kerjain juga.
Oke, kita koreksi bareng-bareng ya. Yang diketahui apa? Pertama, terdapat dua celah yang berjarak 0,2 mm. Berarti itu diketahui apa? B-nya betul. B-nya sama dengan 0,2 mm sama dengan 2 kali 10 pangkat 1. Betul. Terus di sini ada cahaya garis terang ketiga terletak di 7,5. Berarti jarak terang pusat ke terang ketiga ya. Maka itu apa? Y, betul. Y-nya sama dengan 7,5 mm. Terus habis itu jarak layarnya berapa? 1 meter. Yang ditanya adalah lambda. Nah, maka B kali Y per L sama dengan N lambda. Karena N ya, ini terang ya, pola terang jadi N. Kemudian hasilnya adalah B-nya 2 kali 10 pangkat 1 dikali 7,5 betul per 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 dari mana? Dari meter ke milimeter, betul. Jadi 10 pangkat 3 sama dengan 3. 3-nya karena terang pusat ke terang 3 kali lambda. Oke, betul. Ini benar ya jawabannya dari Nasya? Oke, tepuk tangan buat Nasya. Sampai sini paham? Oke, sekarang Bapak mau evaluasi. Coba kalian tutup dulu bukunya. Kalau pakai buku aja, pakai buku evaluasinya. Oke. Tutup HP-nya. Udah tutup HP-nya. Kita mau evaluasi. Kerjain dengan jujur ya. Oke. Nah, ini soal evaluasinya. Oke. Nanti yang tercepat dapat poin. 2 tercepat dapat tambahan poin. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan interferensi gelombang cahaya? Yang kedua, sebuah celah ganda disinari dengan cahaya memiliki panjang gelombang 400 nanometer. Sebuah layar diletakkan 1 meter dari celah tersebut. Di dalam kedua celah 0,2 mm, jarak dalam keduanya berapa? Yuk, kerjain masing-masing. Selesai. Coba. Oke. Sudah. Dikit lagi Pak. Anu ya.
satu nomor ini. Dua. Jadi tadi yang dua tercepatnya Reza sama Rita. Saya ketiga. Sudah? Sudah? Belum? Dua. Udah semua? Coba. Udah. Oke. Karena udah semua? Udah. Oke. Udah semua kan? Nah, nanti itu akan menjadi evaluasi kegiatan pembelajaran kali ini ya. Kita lanjut. Nah, kita refleksi pembelajaran hari ini. Kalian siapin kertas. Ya, siapin kertas. Nah, jawab pertanyaan 3 ini. Sama ditambahin kesan-pesannya ya. Oke. Yang refleksi ini sampai kesan-pesannya. Apa hal baru yang saya pelajari hari ini? Yang kedua, bagaimana Google Slide itu dapat membantu saya memahami konsep gelombang cahaya. Dan yang terakhir adalah apa bagian yang masih membingungkan bagi saya. Nanti di bawahnya dikasih kesan-kesannya.
untuk refleksinya? Coba. Joy. Oke, boleh Joy bacain di depan. Ya. Pesan refleksinya. Ya. Apa hal baru yang saya pelajari hari ini? Bagaimana jurusan membantu saya dan aku bagaimana sekitar? Halo teman-teman, jadi aku akan membawakan refleksi hari ini. Jadi apa sih hal baru yang saya pelajari hari ini? Nah, dari hari ini saya tuh belajar mengenai salah satu sifat gelombang cahaya, yaitu yang dinamakan interferensi cahaya. Di mana interferensi cahaya ini terjadi ketika dua gelombang atau lebih cahaya koheren berpadu. Lalu bagaimana Google Sites dapat membantu saya memahami konsep gelombang cahaya tadi? Nah, tadi saya tuh karena udah belajar di Google Sites, baca-baca juga, saya jadi tahu dan dapat memahami bagaimana cahaya dapat berinteraksi dan menciptakan pola-pola yang unik. Lalu saya juga merasa pengetahuan ini sangat berguna dalam kehidupan agar kita ngerti gimana sih proses-proses yang terjadi di lingkungan kita, terus bagaimana yang masih membingungkan. Jujur bagian lingkungannya karena kan kita harus merubah pangkatnya gitu. Terus tadi dari mm diubah ke m, terus itu kan pakai bilangan pangkatnya harus diganti gitu doang sih. Selebihnya aman. Terima kasih, Joy. Terima kasih. Nah, kepala pesan-pesan. Ada yang mau kasih pesan-pesannya? Oke, Mariza, boleh Mariza depan. Sebelumnya, perkenalkan saya Mariza Nabila, akan membacakan sedikit mengenai pesan-pesan untuk pelajaran ini. Jadi menurut saya pembelajaran hari ini itu sangat menyenangkan dan juga membantu saya dalam pelajaran fisika ini, dan juga membantu saya memahami konsep interferensi cahaya yang tadinya saya hanya melihat di kehidupan sehari-hari dan mempertanyakan kok itu bisa gitu. Sekarang kami juga udah bisa mengerti how it happens. Terus juga pembelajarannya, cara belajarnya sangat seru, banyak ice breaking, jadi otaknya bisa lancar dan juga tetap have fun, tapi juga mendapatkan ilmunya juga. Terus pokoknya kedepannya semoga kami semua bisa lebih menerapkan apa yang telah kami pelajari dan bisa lebih semangat untuk belajar. Ya, dari saya wassalamualaikum. Oke, tepuk tangan untuk Mariza. Pembelajaran hari ini ya. Gimana? Udah? Siap. Coba. Sebelum ditutup kita tepuk tangan kita semua. Sebelum ditutup, ketua kelas boleh bikin doa. Sebelum mulai pelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa masing-masing. Bro, dimulai. Sudah selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti izin kertasnya dikumpulin ya. Kita kasih saya. Oke, saya tutup. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.